Halo sahabat Katolik, kembali lagi bersama saya Katarina Ivu. Pada hari ini saya akan membawakan renungan singkat yang diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai dengan 29. Sebelum kita memulai dengan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih karena pada hari ini kami dapat berahmat-Mu dengan baik. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya dengan mendengarkan firman-Mu ini kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat banyak orang mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu banyak orang itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat membuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini, dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dengan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang kita kesal kepada seseorang yang walaupun sudah diberitahu berkali-kali, diajarkan dan dinasihati berulang kali, namun tidak mengerti juga, tidak berubah juga. Saat diberitahu seolah-olah sudah mengerti, tetapi setelah tidak terjadi apa-apa. Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya terbawa kesal, kecewa, emosi. Barangkali itulah yang dirasakan Yesus ketika ia berujar, "Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?" Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menunjukkan sisi kemanusiaannya kepada orang-orang yang kurang percaya. Meskipun demikian, yang patut kita perhatikan adalah betapapun Yesus kesal kepada orang-orang yang tidak percaya, termasuk kepada orang tua, anak yang kerasukan roh itu, namun Yesus tidak membiarkan si sakit terus-menerus dikuasai oleh roh jahat yang membuat anak itu dengan
yang membutakan anak itu dengan mengusir roh jahat yang bernaung di tubuhnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bedanya dengan kita, sekali kita kesal, kecewa dan emosi pada seseorang, lalu tiada ampun lagi. Kita menutup diri untuk mau sabar dan mengerti. Sikap seperti itu tidak akan menolong orang lain dan diri kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan terus dikuasai oleh perasaan negatif, sedangkan orang lain pun tidak akan pernah berubah menjadi lebih baik. Semoga saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita hening sejenak untuk mengakhiri kegiatan permenungan kita pada hari ini. Yesus, kuatkanlah kami dalam percaya, jadikanlah kami manusia pendoa, sehingga mampu mengusir segala kuasa jahat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.